Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Riana Utari, selaku pengampu mata kuliah Biopsikologi. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik yang baru, yakni biopsikologi, emosi, stres, dan kesehatan. Kita berangkat dari teori Darwin dan evolusi emosi. Jadi, Darwin pada saat itu mempublikasikan bukunya pada tahun 1872 dengan judul Expression of Emotions in Men and Animals. Respon-respon emosional tertentu seperti ekspresi wajah manusia cenderung menyertai keadaan emosi yang sama di semua anggota sebuah spesies, teman-teman. Artinya, Darwin berasumsi pada saat itu bahwa respon manusia sebetulnya merepresentasikan apa yang dia rasakan. Ekspresi wajah manusia itu merepresentasikan, menggambarkan apa yang dia rasakan. Dan hampir semua spesies memiliki ekspresi yang sama. Kita lihat di sini bagaimana seekor hewan, yakni serigala barangkali ya ini ya, antara serigala dan anjing, memiliki ekspresi yang sama dengan majikannya ketika menghadapi satu situasi yang sama. Kemudian ada teori lain yaitu teori James Lange dan Ken Barth. Teori psikologi emosi pertama oleh James Lange pada tahun 1884 merupakan teori emosi yang memiliki dominansi pada masa itu. Tetapi ahli fisiologi Harvard Walter Cannon dan pelajar doktoralnya Philip Barth merasakan bahwa teori itu tidak mencerminkan secara tepat bagaimana pengalaman emosional berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya teori itu selalu saling melengkapi, teman-teman. Teori William James memandang bahwa seseorang pertama kali merasakan reaksi fisiologis sebagai respon terhadap stimulus. Kemudian, seseorang mengalami beberapa jenis reaksi fisiologis dan dianggap sebagai emosi. Contohnya, saat Anda melihat anjing buas menatap Anda tajam, Anda mungkin awalnya akan bernapas dengan cepat dan gemetaran. Teori ini atau teori James Lange mengatakan itu adalah perasaan ketakutan. Sekitar tahun 1915, Cannon Barth mulai mengembangkan teori secara independen yang bertolak belakang dengan James Lange. Jadi, menurut Cannon Barth, sebaliknya mengatakan bahwa pengalaman emosi tidak bergantung kepada reaksi fisiologi tubuh. Artinya, kebalikan dari apa yang dipahami atau yang diakui atau yang diyakini oleh James Lange. Emosi bisa dirasakan walaupun tubuh tidak menunjukkan reaksi dari fisiologis, teman-teman. Jadi, meskipun tubuh itu memiliki reaksi fisiologis tertentu, emosi belum tentu merepresentasikan atau menggambarkan apa yang benar-benar dia rasakan. Teori Karen Barth menyatakan bahwa kita merasakan emosi dan mengalami reaksi fisiologi seperti berpeluh, gemetar, dan ketegangan otot secara serentak, teman-teman. Secara lebih khusus, dikatakan bahwa emosi berlaku apabila talamus menghantar pesan dari otak sebagai respon terhadap stimulus dan mengakibatkan feedback secara fisiologis. Sebagai contoh, saya melihat ular sehingga saya takut dan akhirnya saya mulai gemetar. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian, menurut teori emosi Cannon-Barth, individu merespon terhadap rangsangan dan mengalami emosi yang berkaitan pada waktu yang sama. Contohnya, bayangkan bahwa Anda berjalan ke arah mobil melalui lorong yang gelap. Anda mendengar bunyi langkah Anda dan melihat ada bayangan yang mengikuti Anda saat berjalan. Menurut teori emosi Cannon-Barth, Anda akan mengalami perasaan takut dan reaksi fisik di waktu yang bersamaan. Pertama, Anda akan merasa takut dan jantung berdegup kencang. Anda menjadi tergesa-gesa ke mobil Anda, mengunci pintu mobil dan keluar dari tempat parkir menuju rumah Anda. Gitu ya. Kemudian, selain itu, kita bisa melihat di sini ada yang disebut dengan sindroma Kluver-Bucy. Pada 1939, Kluver dan Bucy melihat sebuah sindroma atau pola perilaku yang mengerikan pada kerak-kerak yang lobus temporal anteriornya telah dibuang. Aktivitasnya apa yang terjadi? Aktivitas seksualnya meningkat, cenderung meneliti secara berulang-ulang objek-objek yang sudah sangat dikenal. Kecenderungan untuk meneliti objek-objek dengan mulut dan tidak memiliki ketakutan, teman-teman. Jadi menjadi agresif gitu ya. Jadi dia melihat bahwa
lobus temporal memiliki peran penting untuk apa? Salah satunya dalam hal mengontrol aktivitas seksual. Ketika ini dihilangkan, maka kera-kera ini menjadi lebih agresif dan tidak bisa terkontrol. Pada primata, kebanyakan gejala sindroma Kluver-Bucy tampaknya merupakan akibat kerusakan pada amigdala, teman-teman. Jadi, pada primata khususnya, karena kita terikat oleh kode etik penelitian yang sifatnya eksperimental, langsung dengan objeknya manusia, jadi memang kalau psikologi dalam hal ini bisa menggunakan hewan sebagai objek penelitiannya ya. Nah, pada saat ini primata. Nah, primata ini ketika terjadi kerusakan pada amigdalanya juga bisa menyebabkan gejala sindroma Kluver-Bucy. Teman-teman lihat di sini bahwa ada perbedaan emosi dan ekspresi wajah. Ini hanya segelintir dari ekspresi yang kita tunjukkan, tapi keenam ekspresi ini dianggap sebagai ekspresi atau bentuk ekspresi primer pada manusia. 6 ekspresi ini diteliti oleh Ekman dan Friesen 1975 yang menunjukkan adanya keterkejutan, marah, muak, takut, sedih, dan senang. Bisa kita lihat di sini bahwa ini mungkin terkejut ya, teman-teman terkejut. Kemudian ada orang yang ekspresinya marah seperti ini. Kemudian ada yang ekspresinya muak. Mungkin kalau kita lihat di sini muak itu seperti ini ya. Kemudian takut. Takut itu mungkin bisa kita lihat di sini mungkin takut. Dan ekspresi sedih, ini sedih ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada ekspresi senang, gitu ya teman-teman ya. Ini bisa jadi juga ekspresi takut, dia menjadi freeze gitu ya, menjadi terpaku pada satu ketakutan. Nah, semua ekspresi wajah ini dianggap merupakan kombinasi dari keenam ekspresi primer ini. Jadi, keenam ekspresi ini adalah basic expression yang bisa mengembangkan ekspresi lain yang bisa kita perlihatkan pada lingkungan ketika berinteraksi sosial, teman-teman. Ya, oke. Ada yang disebut juga dengan hipotesis umpan balik facial polygraphy. Hipotesis bahwa ekspresi wajah kita mempengaruhi pengalaman emosional kita. Nah, itu juga merupakan definisi dari facial feedback hypothesis atau hipotesis umpan balik. Hal ini mengacu pada gagasan bahwa aktivitas emosional menyebabkan perubahan yang diprogram secara genetis. Terjadi dalam ekspresi wajah, di mana wajah kemudian memberikan isyarat atau umpan balik ke otak yang membantu seseorang untuk menentukan emosi apa yang sedang dirasakan. Jadi, ketika ada gagasan aktivitas emosional, misalnya kita merasa sedih, kemudian diprogram secara genetis terjadi dalam ekspresi wajah, berarti kalau secara genetis hal ini bisa sama dengan orang tua kita atau orang yang keturunan gitu ya dari orang tua. Memberikan isyarat atau umpan balik ke otak yang membantu seseorang untuk menentukan emosi apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Jadi otak menerjemahkan apa yang sedang dia rasakan gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana sebetulnya dalam wajah kita atau kepala kita atau bagian depan dari kepala kita ya wajah ya, itu kita terdiri dari banyak sekali otot-otot yang terprogram langsung kepada otak untuk memberikan ekspresi respon ekspresi tertentu. Ada dua cara untuk membedakan ekspresi wajah asli dan palsu, katanya. Mikroekspresi dan perbedaan subtil diperkenalkan oleh seorang ahli anatomi Prancis, Duchenne, tahun 1862. Duchenne membedakan dua senyum bahagia, teman-teman. Ada orbicularis oculi atau oculi orbicularis yang melingkari mata dan menarik kulit dari pipi dan kening ke arah bola mata. Dan ada juga yang disebut dengan zygomaticus mayor atau zygomaticus mayor yang menarik ujung-ujung bibir ke atas. Jadi katanya senyum bahagia itu ada yang melingkari mata dan menarik kulit dari pipi dan kening ke arah bola mata.
Jadi semuanya itu bergerak ya teman-temannya, sampai ke mata juga bergerak matanya. Ada juga yang hanya menarik saja bibirnya ke ujung kiri dan kanan ke atas tanpa adanya otot-otot apa namanya tarikan dan yang melingkari mata dan kulit dari pipi dan kening ke arah bola mata. Jadi hanya bibir saja. Ya, itu membedakan dua senyum bahagia. Nah, sampai di sini untuk tema yang pertama. Yang kedua, kita akan beralih pada biopsikologi dari gangguan-gangguan psikiatri, teman-teman. Ada yang disebut dengan skizofrenia. Skizofrenia, seperti halnya yang sudah kita ketahui, bahwa ini merupakan istilah yang digunakan dalam psikologi yang menunjukkan adanya disfungsional antara atau rusaknya interaksi antara emosi, pikiran, dan tindakan. Jadi tidak ada keselarasan di antara ketiga hal ini, aspek ini, emosi, pikiran, dan tindakan. Sebagaimana seharusnya dimiliki oleh manusia normal pada umumnya. Skizofrenia itu merupakan penyakit yang paling lazim diasosiasikan dengan konsep kegilaan, teman-teman. Bahasa awamnya gila ya, tapi karena kita menggunakan istilah dalam psikologi, kita biasa menggunakannya istilah ini dengan skizofrenia. Faktornya banyak. Salah satunya ada komplikasi persalinan. Jadi mungkin saja apa namanya terjadi memang bukan kegagalan, ada permasalahan ketika persalinan, kemudian infeksi usia dini, teman-teman. Mungkin ada virus tertentu yang merusak sel-sel bagian otak tertentu, kemudian toksin, kemudian cedera traumatis, serta stres, gitu ya. Oke, kemudian eh, di sini mungkin tidak akan saya bahas terlalu dalam karena teman-teman nanti akan mendapatkannya dalam mata kuliah yang lain. Gangguan afektif yaitu adalah depresi dan mania. Kita lihat di sini ada gangguan afektif. Mania itu sendiri adalah gangguan afek yang ditandai oleh rasa percaya diri yang berlebihan, impulsivitas, distabilitas, dan energi yang tinggi ya teman-teman. Contoh faktornya adalah genetis, memberikan kontribusi pada perbedaan di antara orang dalam perkembangan gangguan afek. Jadi, dengan manusia dengan gangguan afek, biasanya salah satunya adalah mania. Depresi itu kebalikan dari mania. Mania itu dia akan lebih banyak memberikan energi pada satu hal yang sebetulnya tidak perlu semaksimal itu dia tunjukkan. Tapi dia tidak bisa mengontrol itu sehingga dia menunjukkan energi yang tinggi, impulsif gitu ya. Nah, sedangkan yang depresif sebaliknya, dia akan cenderung lebih banyak menarik diri. Kemudian ada gangguan cemas. Nah, gangguan cemas ini adalah kecemasan ketakutan kronis yang menetap tanpa adanya ancaman langsung, yang adalah sebuah hubungan lazim yang juga dipengaruhi oleh stres, teman-teman. Ini ya, ini adalah gangguan-gangguan dalam apa namanya psik- psikotik gitu ya, yang mempengaruhi biologis kita. Makanya kita membahas ini dalam biopsikologi. Ada lagi yang disebut dengan sindroma Tourette. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, mungkin pernah melihat manusia atau individu dengan gangguan tics, gerakan atau vokalisasi stereotip dan repetitif di luar kehendak. Jadi banyaknya misalnya gerakan-gerakan kepala, gerakan tubuh, atau bagian-bagian tertentu dari tubuh yang di luar kendali dia, bergerak-gerak terus. Ada yang beritme, gitu ya teman-teman ya. Nah, sindroma Tourette itu adalah gangguan yang membuat penderitanya melakukan tik, yaitu gerakan atau ucapan berulang yang di luar kendali. Kondisi ini biasanya dimulai di usia 2 sampai 15 tahun dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan, teman-teman. Jadi kebanyakan sindroma Tourette ini dijangkit atau dialami oleh laki-laki. Penyebabnya adalah kelainan gen yang diturunkan dari orang tua. Jadi ini ada faktor genetis gitu ya. Kemudian ada kelainan pada zat kimia otak, neurotransmitter, dan pada struktur atau fungsi basal ganglia, yaitu bagian otak yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh, teman-teman. Kemudian ada lagi gangguan yang dialami ibu selama masa kehamilan atau saat melahirkan, seperti stres dalam masa kehamilan, proses persalinan yang berlangsung lama,
atau bayi lahir dengan berat badan yang di bawah normal, teman-teman. Ini juga sebetulnya hal-hal ini juga bisa mengakibatkan tidak hanya sindroma Tourette sebetulnya. Jadi gangguan-gangguan yang dialami ibu ini juga bisa berpengaruh pada berbagai hal, gangguan ke depannya jika tidak ditangani secara intensif. Kemudian ada lagi motor tics. Kita lihat di sini, motor tics ditandai dengan gerakan yang sama secara berulang. Tadi mungkin sudah saya bahas sedikit ya. Lalu ada motor tics dapat melibatkan kelompok otot tertentu saja, simple tics, atau beberapa otot sekaligus, complex tics. Beberapa gerakan mata atau gerakan yang termasuk ke dalam simple motor tics adalah pertama, mengedipkan mata yang berlebihan, kemudian menganggukkan atau menggelengkan kepala, kemudian mengangkat bahu, menggerak-gerakan mulut. Kemudian akan tetapi maksud saya, sedangkan pada kompleks motorik, penderita umumnya mengulang gerakan seperti pertama menyentuh atau mencium suatu benda secara berulang-ulang, kemudian meniru gerakan suatu objek, menekuk atau memutar badan, lalu melangkah dalam pola-pola tertentu dan melompat. Jadi biasanya juga ada yang berpola, ya teman-temannya apa namanya memiliki ritme tertentu. Kemudian, oke, barangkali cukup teman-teman. Jadi saat ini saya membahas eh, dua sub atau dua tema besar. Pertama, biopsikologi emosi stres dan kesehatan dan em, beserta ini ya, biopsikologi dari gangguan-gangguan psikiatrik. Silakan teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut dalam buku yang sudah kita sepakati bersama, J. P. Pinel, teman-temannya boleh. Dan teman-teman bisa mencari sumbernya dari berbagai macam sumber yang terpercaya. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.